kabar yang maha syaitan, yang maha setan itu. Kenapa? Karena al-ulama usu, ulama yang enggak amanah di dunia lantaran kedurhakaan kepada kedua orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Fawailul lil musallin, pasti golongan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kehadiran junjungan yang besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di majlis al-muhibbin Allah masih memberikan kita insyaallah hub cinta kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang pertama, al-fakir hormati al-mukarram Ustaz Andre Sopandi, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, dikabul hajat, dimudahkan segala urusan, diberkahkan majlis, diistiqomahkan, dan antum-antum semua jamaah majlis taklim al-muhibbin mudah-mudahan mendapatkan keberkahan ratib al-atas yang dibaca, mudah-mudahan dikabul hajat, dipanjangkan umur, sehat afiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Birrul walidain, ketaatan kepada kedua orang tua atau ayah dan ibu. Walidain. Wabil walidaini ihsana dikatakan, dan kepada kedua orang tua, ya, walidain. Nggak boleh anak disuruh, diperintah orang tua dalam perkara mengerjakan kebaikan. Apa yang disuruh dia nggak nurut, anak itu ditakutkan, dikhawatirkan yang disuruh sesuatu yang luar biasa, pahala atau amal yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sehingga anak yang dikatakan wala bi'uf, enggak boleh anak itu enggak mau disuruh sampai dikatakan mendapatkan suhud, mendapatkan murka Allah, ya. Bukan mendapatkan ridha, tapi mendapatkan suhdu, mendapatkan marahnya Allah. Kan orang pernah marah. Kalau marah kan begitu, panas, ya. Itu makhluk, panas, kesel, apa segala macam. Ya Habib juga pernah marah, ya, marah itu nggak enak. Apalagi marahnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala ini nggak nyusah, ya. Nggak ada yang susah buat Allah. Inama amruhu idza arada syai'an. Ketika Allah menghendaki sesuatu, nggak ada yang bisa nahan, nggak ada yang bisa menghalangi, nggak ada yang bisa nggak mau. Jadi kalau seorang anak mendapatkan sukhtal walidain, mendapatkan marahnya seorang tua, ya, baik itu jadi keduanya itu
anak-anak seperti itu nggak akan terbuka hidup, mendapat susah, ya. Naudzubillah, bahkan sampai terus, ya, fajir, menjadi orang yang tertutup kebaikan agama, nggak ninggal, nggak netep di hatinya. Naudzubillah. Kenapa Bib? Kok kita jangan sampai menjadi anak durhaka? Karena Nabi SAW, Nabi Muhammad, jalan tol, jalan cepat bebas hambatan, atau jalan tikus, jalan cepat alternatif, paling cepat kita OTW ke surga. Bagaimana kita taat, ya, menjaga kehormatan orang tua, menghormati orang tua. Jadi kalau anak merendahkan orang tua, dia nggak memberikan penghormatan, ya, dia lebih cinta kepada dirinya, dia bisa fasik. Dia akhirnya nggak khusyuk dalam ibadahnya anak ini, karena kedurhakaan. Imam Asqalani dalam Bulughul Maram itu katakan bagha, ya, ini durhaka ini yang enggak memungkinkan seorang pasti, ya, mendapat azabnya Allah. Jadi enggak kira-kira, enggak mungkin enggak kalau aku begini kepada orang tua, aku enggak akan kenapa-napa, mustahil. Mungkin enggak kalau aku enggak nurut kepada orang tua, aku enggak akan menemukan jalan hidup, mustahil. Pasti enggak akan menemukan jalan hidup. Hidup di dunia fakir, ya, karena fajir, orang yang enggak mendapatkan futuh, ya, hatinya enggak bercahaya, tambah umur, tambah padam cahaya iman di hati kita, ya. Kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, baik itu seorang ayah ataupun seorang ibu. Kalau ngutamainya, lebih utama mana? Lebih utama ibu, ya. Tapi mendapatkan sababnya sama. Kalau ditanya kenapa kok seorang ibu lebih utama, dikatakan Nabi SAW madrasatul ula, ya. Sehingga anak ngerti sholat apa segala macam, ini dari lembut kasih sayang seorang ibu, rahmat, ya, Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah. Jadi orang nikah, suami istri itu punya anak lahir kita nih, ya, dari pernikahan. Nah, ini yang dikatakan seorang yang dia diberi Allah rahmat, seorang anak itu dia kasih sayang. Kasih sayang ini apa? Dengan mengajarkan agama. Jadi kalau anak nggak diajarin sholat, dikasih duit apa segala macam, ini nggak benar. Tapi kalau dimarahin, tegas disuruh sholat, ya, ketika waktu-waktunya sholat, nah ini yang dikatakan orang tua yang Masya Allah luar biasa. Kalau mandang sesuatu, Allah Subhanahu wa taala ini memberi rezeki kepada mata. Kalau orang nyentuh sesuatu dengan kedua tangan, ya, menyentuhnya dengan tangan. Kalau pakai kaki ini enggak sopan. Nyentuh ini alat raba itu tangan. Jadi jangan suka pakai kaki buat nyentuh apa-apa, kecuali pakai sandal. Nah, itu pakai kaki. Naudzubillah, ya. Kalau nyentuh apa, Allah memberikan rezeki kepada tangan. Kalau kita melangkah kemana-mana, ya, itu dengan kaki, ya, Allah memberikan rezeki kepada kaki. Nah, yang dikatakan tertutup seorang anak dari rahmat Allah karena durhaka kepada orang tua, Allah tutup itu rezeki kepada matanya, kepada tangannya, kepada kakinya. Nauzubillah min dzalik. Sabar, soleh apa segala macam itu enggak sebenarnya, karena Allah enggak akan membuka satu apa bahwa anak ini benar-benar soleh,
bahwa anak ini benar-benar sabar karena dia mendustakan, naudzubillah min dzalik, orang tuanya. Jadi macam-macam ya kedurhakaan seorang kepada orang tua itu. Hakadza memang apa diantaranya ulama su, banyak ada ulama su di akhir-akhir zaman ini ya, ulama yang buruk, ulama yang gampang dikasih duit ya, ulama yang apa, yang mata duitan. Nah, apa diantaranya itu yang Habib katakan tadi, ada orang sholat segala macam karena durhaka kepada orang tuanya. Bahkan orang sabar, orang pinter, ya bukan sabar yang ma Allah, ya sabar yang ma syaitan, yang ma setan itu. Kenapa? Karena al ulama usu, ulama yang enggak amanah di dunia lantaran kedurhakaan kepada kedua orang tua. Nauzubillah min dzalik. Fawailul lil musallin, pasti golongan itu. Alladzina hum an salatihim sahun, pasti golongan itu. Orang-orang mulia, orang yang wala tadzalul, dikatakan dia sudah mematahkan sayap kesombongan di hadapan orang tuanya, karena ini yang dikatakan waladun saleh baron, anak yang mengerjakan salat dan taat kepada kedua orang tuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala setiap anak itu meminta kepada Allah, ya arhamar rahimin irhamna. Allah selalu memberikan rahmat di hati anak yang soleh ini ya, karena birrul walidain, karena nggak pernah pertama-tama ini dia nggak pernah belajar ta'adub, adab kepada kedua orang tua. Salat khusyuk, tumaninah nggak susah. Rezeki tinggal apa segala macam, minta kepada ibu dikasih, minta kepada ayah dikasih. Karena apa? Karena itulah kasih sayang. Ya, seorang tua di saat melihat anak, yang anak itu nyenengin hati orang tua dan Allah ridha kepada anak itu, sehingga qala Rasul, dikatakan Nabi kama tazinu tudan. Ketika seorang anak itu ridha, dia taat kepada orang tua, haqul walidain, Allah memberikan kepada orang tuanya itu rezeki min ghairu la yatahsib. Allah memberikan kesenangan, Allah memberikan keutamaan, sehingga dikatakan keramat seorang ibu itu untuk anak yang birrul walidain, yang taat kepada kedua orang tua. Salat enggak akan gegampangin salat, enggak akan gampang bohong, luar biasa, terlepas dari sifat-sifat nifak. Nggak akan fajir, nggak akan orang itu keras hatinya, fasik, terkadang nggak bisa ngelihat Allah. Tambah umur, tambah Allah beri magam, kemuliaan, tambah mendekat kepada Allah, nggak tambah jauh seumur hidup kepada Allah. Al-Habib Salim bin Umar Al-Atas, anak Sahibur Ratib, itu dikatakan Aluh Al-Salim bin Umar, keluarga atau keturunan Habib Salim bin Umar termasuk Habib, itu lebih cinta ayah ketimbang ibu ya. Jadi sangat sayang kepada orang tua laki-laki ya. Dan begitu juga taat itu kita harus dapat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala beri kita magam kemuliaan supaya kita dekat kepada Allah. Kana Al-Habib Salim bin Umar Al-Atas Sahibur Ratib, anak daripada Sahibur Ratib. Sehingga jadi Al-Habib Salim bin Umar ini itu sampai mendapatkan gelar Gud bil Anfas. Itu ada di makbarahnya tuh di Huraidah, di makam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, dan sebelahnya Habib Salim bin Umar Al-Atas, Gud bil Anfas. Jadi orang akan mendapatkan kemuliaan di dunia wal akhirah dari seberapa kita taat ya, birrul walidain, kepada kedua orang tua. Kalau
seorang itu menjauh daripada rahmat Allah ini, pemberian terbesar Allah Subhanahu wa taala kedua orang tua kita, sehingga doa ketika meminta kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya. Bayangkan kamu siapa? Kamu anak memintakan ampunan kepada orang tua. Saking Allah Subhanahu wa taala memuliakan suluh dari apa seorang anak yang saleh yang mendapatkan jalan, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kekaramahan daripada seorang ibu itu. Kenapa? Karena anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Dari seorang perempuan dia mendoakan kedua ayah dan ibunya. Bukan hanya ibunya yang didoakan, tapi kedua orang tua. Kenapa? Karena itulah keramat seorang ibu. Kalau Habib Salim bin Umar seorang ayah, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Terus kenapa dikatakan Rabbighfirli wali walidayya, sedangkan kamu seorang anak, kamu siapa kamu? Kita seorang anak, siapa kita? Tapi Allah mengajarkan melalui Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk kita mendoakan orang tua yang sangat orang tua ini kita nggak ada apa-apanya. Karenalah itu keramat seorang ibu yang ketika mengandung seorang anak, wulid lahir seorang anak itu, wahnan alal wahnin dikatakan selama itu 9 bulan mengandung dia lahir, itu keramat, karamah ataupun yang dikatakan rahmat, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuman orang ibu ini keramat anak, bukan. Harus paham bahwa seorang anak itu keramatnya seorang tua. Kalau anak yang saleh, kalau kata orang tua bawa rezeki. Begitu juga si anak menganggap ibunya keramat ya buat anak itu. Sampai Habib Salim bin Umar punya karamah, makamnya itu sama Habib Umar dempet. Udah dipisahin terlalu dekat. Dua dari Habib Umar bin Hafid Tarim. Terus nempel lagi ini makam. Ya, itu makbarah, kuburan sama kuburan udah dijarain, dempet lagi itu kuburan. Ya, jadi harus benar-benar ngerti kecintaan teladan orang-orang saleh, wali min auliyaillah, supaya mendapatkan barokah kita untuk birrul walidain, taat kepada kedua orang tua. Kalau disuruh durhaka ke orang tua, siapa yang nyuruh? Iblis. Allazi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Bangsa jin, ya, setan ini kalau yang bisa mengganggu seorang anak kepada orang tua dia bisa durhaka, setan. Kalau manusia susah. Kenapa Habib? Karena ini orang tua ini fasal perkara yang besar buat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada gak senang ke orang tua, ini kudu benar-benar langsung dia wudu, ambil air wudu, karena itu benar-benar was-was dari setan. Ya, karena dikatakan ini gak ada hijab doa seorang tua kepada anak. Siapa yang bisa menghijab? Iblis laknatullah, naudzubillah min dzalik. Nah, dengan apa? Dengan berwudu, insyaallah kita ini dalam mandeng orang tua dan niatkan wudu supaya ya Allah, hatiku luluh, aku sayang kepada ibuku, aku sayang kepada ayahku. Nah, ini yang akan ngebuang penyakit di hati. Kalau penyakitnya kita nggak ngerti, karena penyakit hati ini sifatnya batin. Ya, cuman kita meminta kepada Allah karena Allah yang ngerti apa segala apa yang ada dari kita. Nabi Umar bin Abdurrahman Qutbil Anfas, wali Allah kutub yang ngerti tentang kehidupan ya. Tapi yang dikatakan hati tetap Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa-apa yang secara zahir kemampuan kita melihat, tapi apa-apa yang secara batin
itu Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Abu Umar ini nggak bisa ngelihat, Sahibul Ratib buta matanya ya. Abu Umar ini buta dari lahir, ya, dalam perut bersin Habib Umar. Ya. Nah, ketika anak itu dikandung segala macam nggak kelihatan dalam perut ya. Cuman zaman sekarang canggih, ada alat bisa melihat apa-apa yang ada di perut itu ya. Nah, akhirnya diketahui kadang nih anaknya laki atau perempuan. Itulah teknologi yang menjadikan suatu penglihatan. Allah beri rezeki hebatnya manusia ya, bisa punya alat, bisa melihat apa-apa yang ada di rahim seorang perempuan. Luar biasa. Itu nggak bisa dilihat orang ya, nggak bisa dilihat dengan alat itu, terlihat terus tapi dengan bantuan alat ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini dikatakan Qutbil Anfas, Allah memberikan wilayah. Habib Umar nggak bisa ngelihat ya, tapi Habib Umar punya pandangan basirah, memiliki batin, memiliki pandangan, ngerti apa-apa nih, walaupun apa-apa itu nggak dilihat dengan zahir mata beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Seorang yang ia mandang kebaikan, tapi di belakang kan orang tua, nah ini anak durhaka. Orang yang melihat apa-apa yang baik, tapi dia memunggungi orang tua, ngegampangin orang tua, wah ini anak bagha, anak durhaka. Gak akan senang hidup di dunianya, gak akan pernah bahagia, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang ini akan bertemu dengan orang-orang yang nggak nyenengin. Jadi kalau orang nggak nyenengin orang tuanya, nggak akan ketemu orang yang bisa menyenangkan dia. La zahir la batin. Kalau kita ngelawan kepada orang tua, nggak akan seorang anak itu ketemu apa-apa yang bisa nyukupkan hatinya. Akan menjadikan orang itu selalu bertemu dengan orang-orang yang nyusahin ya, karena itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan, yang dihukumi perintah Allah nasih ya. Nah, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan suatu kebaikan fadilah, tapi seorang hamba itu enggak mengerjakannya. Ridallah firdal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain, dikatakan Allah sudah menyuruhkan ya, memberikan nasihat, hai fulan, kau taatlah kepada orang tuamu karena ridhoku ada pada kedua orang tuamu. Hai fulan atau fulanah, laki atau perempuan, jangan kau membuat marahku karena marahku ada di marah kedua orang tuamu. Nah, itulah anak durhaka mendapatkan murka Allah. Anak yang taat kepada kedua orang tua dalam melaksanakan apa yang diperintah, apa yang disuruh, yang baik-baik, apalagi masalah sholat, ini anak yang akan mendapatkan surga. Sedangkan yang mendapat sukhut, murka Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak akan berikan kesenangan, Allah enggak akan berikan kebahagiaan. Bahkan seorang anak itu akan menjadi fajir, akan menjadi fasik ya, karena Allah menutup rahmat, tapi Allah akan memberikan musibah. Kalau seorang anak dia nggak bisa ya menghormati, memuliakan ya, nggak bisa mengutamakan seorang anak. Terus seorang anak laki-laki ya, seorang anak laki-laki ini lebih lagi. Kalau anak perempuan ya, daripada kedua orang tua itu dia beda dengan anak laki-laki ya. Jadi laki-laki sama perempuan ini lain ya.
Allah jadikan itu sepasang. Jadi seorang laki-laki dan seorang perempuan ini lain, nggak sama. Allah jadikan sepasang. Sepasang apa Habib? Ada pintu, ada jendela, itu sepasang. Ada pintu sepasang lain, pintu sebelah kanan, pintu sebelah kiri. Ada pintu satu, ada pintu sepasang, ada pintu yang digeser apa segala macam. Allah menjadikan segala sesuatu itu sepasang. Dan apa yang Allah ridhakan kepada setiap manusia ila kecuali Nabi Allah Adam alaihi salam, itulah orang tua yang melahirkan anak laki-laki, ya. Kalau orang tua yang melahirkan anak perempuan lain, ya. Kenapa lain Habib? Karena seorang anak laki-laki dan anak perempuan lain. Lain anak laki sama anak perempuan, ya. Rambutnya panjang perempuan, laki-laki nggak boleh panjang. Laki-laki kalau rambutnya panjang kayak perempuan nanti nggak jadi laki-laki. Laki-laki pakai celana, perempuan pakai pakaian perempuan. Nah, kalau perempuan pakai celana ya perempuan kayak laki-laki. Perempuan pakai apa itu? Pakai kerudung, ya. Laki-laki nggak pakai kerudung. Kalau laki-laki pakai kerudung ya kayak perempuan. Laki-laki ya pakai pakaian ya seperti pakaian laki-laki. Perempuan pakai pakaian seperti pakaian perempuan. Kaza wa kaza. Terus apa segala macam lain. Allah jadikan seperti itu. Dan keutamaan seorang yang ia mandang dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa? Yang dipandang sesuatu yang akan menuntun hatinya ke tempat-tempat yang baik. Yang disentuh sesuatu yang menjadikan tangannya manfaat, yang kaki melangkah ke tempat-tempat yang Allah berikan petunjuk. Insya Allah gak akan pernah lepas sholat berjamaah. Setiap sholat seorang anak yang taat kepada kedua orang tua. Anak yang soleh yang gak pernah meninggalkan sholat. Dan sholat pula anak itu selalu berjamaah. Itu yang dikatakan Allah memberikan akram, kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Seorang yang ia takut kepada Allah dan taat menjalankan apa yang Allah perintahkan, ini yang dikatakan ahlu tuqa, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ia takut dalam melakukan suatu pekerjaan keji, bukan takut kepada Allah, ia takut andai kata Allah enggak ngurusin, Allah enggak mikirin. Seperti pula orang tua di saat murka kepada anak, sehingga orang tua itu enggak mau ngurusin, orang tua itu enggak mau melihat anak. Na'udzubillah min zalik. Itulah seorang anak yang durhaka karena jauh dari kebaikan yang dikatakan Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik perbuatan seorang mukmin yang ia termasuk daripada apa perbuatan yang paling utama, dikatakan Nabi, akhlak yang baik. Ahsanuhum khuluqa. Seorang itu yang mempunyai akhlak yang baik, terutama adab kepada kedua orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.